Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ada Bunda Yani dari Banten. Barakallah Bunda, terima kasih sudah duduk di depan. Kemudian Bunda Nur Miftah, Masya Allah. Ini sambil merawat terumbu karang di kantor nih Bunda. Barakallah Bunda Nur. Bunda nggak bisa ikut ini dong ya, nobar hari ini ya di pondok eh, di Bintaro Plaza ya Bunda. Masya Allah. Kemudian Bunda Rahayu. Barakallah. Bunda Rahayu di mana, Bun? Salam kenal. Alhamdulillah. Bang, Jombang. Alhamdulillah. Kemudian Pak Ujo. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Barakallah. Terima kasih ya teman-teman sudah setia menunggu. Maaf tadi ada transaksi-transaksi dulu perdinaran. Biasa. Ini belum masih proses nih. Masya Allah. Bunda Hamidah, Alhamdulillah, Assalamualaikum, Bunda. Bunda di mana, Bun? Barakallah, ya. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang menyenangkan, menyegarkan, ya, membuat kita bertambah kebahagiaannya, karena kita ini pengen terus hidupnya bersenang-senang. Bentar ya, saya mau masuk yang lewat sini. Alhamdulillah. Baik, materi hari ini adalah seperti biasa ya. Kita ingin menjadi pribadi yang kaya raya ya. Teman-teman, semangat ya menjadi pribadi yang kaya raya. Semangat, amin. Bunda Rahayu di mana Bunda Solihah? Alhamdulillah. Jombang, Bun. Oh iya, Jombang. siap, siap, Jombang, Jombang. Ini saya laptopnya Iya, lagi dapat bungkus permen nih. sering ngechat penjenengan kok. Saya sering ngechat juga. Oh ya, oh, nah, pasti sudah saya save tuh Bun. Siap, siap, siap. Iya, Mm-mm. ya. Barakallah Bunda. Salam untuk Jombang ya, Jombang Kota Santri. Adik saya mesantren di Jombang Bun. Jombang Jombang, mana? Jombang, Jombang. Adik saya. Jombang mana? Di Kiai Pondoknya siapa? Yang banyak. Kiai siapa teh? Yang terkenal tuh yang almarhum yang meninggal di Mekah Bun. Oh, siapa ya? Kalau Mbah Mun, Ya Mbah Mbah Mun. Mbah Di Maimun. Mbah Mun. Oh, Oke. bukan, itu Rembang, bukan Jombang, Iya. beda. Oh, nggak deket ya? Beda, Rembang sama Jombang nggak deket ya? beda, ya, beda aja. Ya, nggak Oh deket. gitu. Jombang Jawa Iya, Timur, Rembang deket Pati ya? Jawa Tengah. Jawa Iya, Tengah ya. beda. Oh iya. Iya. Oh yang Jombang itu Tebu Ireng ya Bun? Ah, Gus Dur, Ah siap. iya. Siap, siap, siap. Barakallah Bun. Alhamdulillah salam satu sama terhubung ya. Insya Allah semoga pertemuan ini menjadi wasilah kita. Kita bersilaturahmi di sini ya. Niatkan untuk guru-guru kita ya. Untuk sahabat-sahabat terbaik kita. Nanti di yaumil akhir itu kita kita nggak tahu nih kita siapa yang akan menyelamatkan nih ya gitu. Jadi kita penting banget untuk memberikan eh, syafaat ya sesama gitu ya. Selain syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentar-bentar bun. Izin. Baik. Kita kirim Al-Fatihah dulu ya, teman-teman ya. Ini saya sambil sambil ini sambil melanjutkan ini. Oke, bentar, mohon izin ya. Kepada seluruh
Untuk tubuh kita seperti biasa ya, untuk hadiah untuk tubuh kita, untuk keluarga kita, untuk pasangan kita ya. Pasangan kita itu adalah partner surga kita, untuk anak-anak kita, untuk guru-guru kita ya. Semoga Allah berikan kebahagiaan ya. Kita install ke dalam sel-sel di dalam tubuh kita ya. Ala kulli niyatin sholihah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Bentar, Bun. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sudah zikir pagi ya? Sudah tilawah, sudah zikir pagi, sudah membaca sholawat ya. Mumpung sekarang ini adalah bulan Zulhijjah. Jadi kalau dulu waktu kita kecil mungkin pernah dengar hari raya besar gitu ya. Gitu. Selain hari raya Idul Fitri, ada lagi hari raya besar, hari raya Idul Adha gitu. Ya, di mana kita potong kambing, kurban gitu kan. Kenapa disebut hari raya besar gitu? Karena sejarahnya ternyata eh, bulan Zulhijjah itu, Masya Allah ya, bulan yang sangat mulia. Kalau di bulan Ramadan itu masih dirahasiakan, ya kan? Pahalanya dirahasiakan, waktunya dirahasiakan, gitu kan? Tapi kalau bulan Zulhijjah itu di dijembrengin semuanya sama Allah, jelas, gitu ya. Ibaratnya tuh eh, kalau di bulan Ramadan itu kan sel ya, sel pahalanya di sel gitu kan. Silahkan, silahkan. Tapi di hari-hari tertentu masih di jam berapa gitu loh masih dirahasiakan ya. Tapi kalau di bulan Zulhijjah full 1 bulan penuh Bunda. Masya Allah, tabarakallah. Betapa Allah itu memberikan kita kemudahan ya, kemudahan untuk kita menggapai rahmatnya Allah ya. Jadi teman-teman tidak ada. Oh, Masya Allah, Barakallah Mbak Hani, Solihah, ya terima kasih. Jadi kita itu tidak ada alasan untuk putus asa. Tidak ada, teman-teman ya. Nggak ada alasan untuk apalagi bunuh diri, teman-teman ya. Itu sekarang itu fenomena bunuh diri itu banyak, makin marak, teman-teman ya. Gitu. Ada yang baru masuk juga nih, ibaratnya baru konsul gitu ya, Masya Allah. Kita doakan sama-sama ya teman-teman ya. Semoga sahabat kita nih, terutama khususan di grup Amazing Quantum, Allah berikan selalu kemuliaan, kesabaran, kebahagiaan ya. Sabar dan syukur itu adalah kekayaan kita, teman-teman ya. Sesungguhnya hidup di dunia ini semuanya ujian ya. Mau Allah kasih ujian. Doa kita terkabul, ujian. Doa kita tidak terkabul, juga ujian. Teman-teman ya. Kita mendapatkan impian, kita punya LOP. Bunda, aku pengen punya mobil baru, pengen punya jodoh yang ganteng, yang solihah, ya. Pengen punya eh, anak-anak yang soleh, solihah. Setelah punya anak, ya kan, ujian juga, gitu ya teman-teman ya. Atau misalkan kita pengen hutang amanah kita lunas, Bun, gitu. Dan belum di Allah kabulkan, itu ujian juga, ya. Yang penting itu apa? Yang penting itu adalah kesabaran kita.
sabar dan syukur. Nah, jadi kalau kita ini memang ranahnya itu adalah diproses, ya. Hasilnya itu murni semuanya milik Allah, ya. Ada kalanya orang sedang diberikan rasa tidak sehat, ya. Tubuhnya sedang diberikan rasa tidak nyaman, ya. Seolah-olah tubuhnya itu tidak mampu melakukan kegiatan secara optimal, ya. Tidak mampu tidak mampu apa namanya mampu melakukan hal seperti biasa orang pada umumnya gitu ya, tapi jiwanya sedang Allah naikkan derajatnya, teman-teman. Doa-doanya sedang Allah kabulkan, ya. Semua keinginannya, hajatnya sedang Allah kabulkan, ya. Jadi untuk kita, untuk orang beriman itu insya Allah tidak ada rugi, ya, semuanya adalah untung. Barakallah. Nah, pertanyaannya, teman-teman, ya, ini sesuai dengan tema tadi ya, kita itu saya bilang, kayak itu mengenai mental dan mindset, ya. Kenapa disebut kaya itu mengenai mental dan mindset? Karena sebetulnya Allah itu sudah menciptakan kita kaya, teman-teman. Nggak ada manusia yang tidak diciptakan kaya. Nggak ada. Demi Allah, demi Rasulullah. Boleh teman-teman cek ya di Quran, ada nggak kata miskin? Nggak ada. Ya, semua ada jodohnya, semua ada eh, siang lawannya malam, gitu kan? Ada atas, ada bawah, ya. Ada kanan, ada kiri, ya. Tapi nggak ada kaya dan miskin, tidak ada, teman-teman, ya. Bahkan Allah menstate di situ kaya, kemudian beriman. Ini janji Allah di Quran surat Nur, ya, ayat 55. Janji Allah untuk orang-orang yang beriman, Allah pasti berikan kekayaan dan kejayaan. Gitu. Kenapa kita belum kaya? Ah, berarti cek iman kita, teman-teman. Gitu ya. Karena ternyata iman itu tidak berdiri sendiri, teman-teman, ya. Iman itu ada pasangannya, gitu. Apa pasangannya iman? Pasangannya iman pertama adalah ilmu, ya, itu. Nah, orang orang beriman itu kan hanya dimiliki oleh seorang muslim, ya, yang sudah bersyahadat, gitu ya. Untuk orang-orang yang belum bersyahadat, ya berarti belum menuju iman kepada Allah, gitu ya, gitu. Insya Allah, OTW OTW, ya, OTW iman kepada Allahnya. Nah, kemudian eh pasangan iman apalagi? Pasangan iman itu adalah pertama adalah ilmu, ya. Kedua adalah kita melakukan kebaikan atau amal soleh, ya. Jadi pastikan amal soleh kita itu selalu bertambah, teman-teman, ya. Ketika kita bangunin anak-anak kita, ayo nak, bangun nak, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, nah itu pastikan ya nak, hari ini Alhamdulillah Allah masih berikan kita umur, ya. Pastikan umur kita hari ini bertambah keimanan kita, bertambah amal soleh kita. Ayo nak, kamu mau ambil amal soleh di mana nih? Begitu ya, teman-teman, ya. Membangunkan anak-anak dengan kondisi seperti itu. Jadi kita sudah install mindset kaya, ya. Karena orang kaya itu adalah orang yang hobi melakukan amal soleh. Gitu, teman-teman, ya. Orang kaya itu adalah orang yang sudah nggak hitung-hitungan amal solehnya. Nah, makanya iman itu ya nggak cukup dengan ilmu, harus dengan amal soleh, ya, dan harus selanjutnya apa? Dengan jihad, ya. Artinya apa? Bersungguh-sungguh, ya. Jihad itu adalah artinya adalah bersungguh-sungguh.
Nah, untuk mengecek apakah iman kita sudah gini ya, kenapa sih iman itu harus diiringi dengan ilmu? Ya, supaya ketika kita mendapatkan detoks rejeki, itu kita enggak enggak ini banget gitu loh, enggak baper banget, enggak sakit banget teman-teman itu ya. Kenapa kita ketika mendapatkan detoks rejeki, ini temanya masih detoks rejeki ya teman-teman, karena ternyata detoks rejeki itu luas sekali ya, dan detoks rejeki itu ya eh, salah satunya kadang kita disuruh untuk melakukan korban perasaan teman-teman. Gitu ya. Jadi nggak hanya korban kambing ya, nggak hanya korban harta ya, sedekah, infak, korban perasaan teman-teman ya. Nah, jadi korban perasaan itu adalah sedekah teman-teman ya, Masya Allah ya. Atau bahasa orang bahasa manusianya itu kecewa gitu ya teman-teman ya. Nah, para ulama mengatakan ini penting sekali ya teman-teman. Penting sekali kita meluruskan niat karena Allah ya. Penting sekali. Masya Allah Bunda Rahayu langsung praktek tuh. Pas kena korban perasaan. Iya. Ya. Sekarang yang punya perasaan itu nggak hanya perempuan ya teman-teman. Tapi laki-laki. Bapak-bapak juga ternyata ya itu penting banget dijaga perasaannya. Nah, ini ada Pak Pujo. Setuju nggak nih Pak Pujo? Apalagi sekarang dengan Tujuh bun. fenomena banyak bapak-bapak yang lay off, ya, di bahasanya tuh di PHK, ya, belum mendapatkan apa keuangan yang banyak, belum diberikan anugerah uang yang banyak dari Allah, ya, ya. Allah dikasih usaha, tapi belum bisa membawa uang yang banyak, belum ya bahasa ininya belum bisa mencukupi secara maisha gitu ya. Tapi belum bisa mencukupi itu hanya angka teman-teman. Sebetulnya yang mencukupi itu adalah Allah, bukan suami kita. Bukan ya teman-teman ya itu. Jadi bapak-bapak juga perlu dijaga perasaannya ya gitu. Kita nggak tahu teman-teman suami kita, pasangan kita itu punya luka batin apa. Kita ini yang hidup di era postmodern ini, teman-teman, nggak ada yang sempurna. Rata-rata pada punya luka batin. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yaitu eh, pada saat tertentu gampang meledak emosinya. Jadi kalau pasangan kita sedang meledak ya, sedang berbicara yang tidak enak gitu, ya Allah, ayo kita pegang dada kita ya. Alhamdulillah ya Allah, saya masih diberi pasangan. Alhamdulillah, saya bersyukur ya Allah. Ya, mudah baper gitu ya gitu. Makanya kan berdasarkan survei setelah COVID ini, perceraian itu banyak terjadi teman-teman gitu. Bahkan ada survei lagi nih tahun 2023, 2024. Pasangan muda. Pasangan muda tuh berarti usianya kurang baru sekitar 2 tahun, 3 tahun ya, masih di bawah 5 tahun. Itu 80%-nya bercerai, teman-teman. Ini ya, gitu. Jadi ya inilah pernikahan itu adalah sesuatu hal yang mulia, sesuatu hal yang sakral, sesuatu hal yang indah, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang sudah diberikan anugerah pernikahan, punya pasangan, banyak-banyak bersyukur ya. Alhamdulillah itu. Waalaikumsalam Bunda Tanti, barakallah, solihah itu. Nah, eh, jadi pernikahan itu memang pernikahan terlama. Pernikahan itu adalah ibadah terlama, Bun. Ah, ternyata ternyata pernikahan itu bukan ibadah terlama, teman-teman. Yang ibadah terlama itu adalah belajar, bukan di pernikahannya, tapi di belajarnya. Masya Allah, tabarakallah, Bunda Ani lagi baper ya gitu. Nah.
Oh ya, ini kabar, kabar, kabar baik ya untuk orang-orang yang lagi kecewa gitu ya, lagi baper ya itu. Waalaikumsalam Bunda Mela, Bunda Mulat dari Serang, Masya Allah. Ganti nomor ya Bun, Barakallah. Apa namanya? Orang-orang yang sedang diberikan rasa kecewa oleh Allah ya. Syaratnya kita harus sadar ya, harus sadar bahwa perasaan ini datangnya dari Allah ya. Dan orang-orang yang dihadirkan di hadapan kita itu adalah dari Allah ya. Itu. Allah kasih hadiah kesabaran selama setahun, Bunda. Allah kasih pahala kesabaran selama setahun. Itu. Dan termasuk orang-orang yang menemani orang-orang yang sedang kecewa nih, gitu ya. Semoga saya nih ya, teman-teman. Saya agak-agak GR sedikit ya sama Allah boleh ya. GR-GR pahala ya. Saya nemenin teman-teman di sini gitu kan gitu. Supaya teman-teman happy ya. Kemudian teman-teman juga menyebarkan keajaiban ini ya. Teman-teman juga bisa menyebarkan keajaiban terus ya kepada sekeliling ya. Misalnya anak-anak yang sedang kecewa, sahabat sedang kecewa, teman-teman temenin tuh diajak traktir makan siang gitu kan gitu. Eh, nah itu pahalanya dapat Bunda. Ya teman-teman ya ayah Bunda ya. Pahalanya dapat itu selama kebaikan selama setahun. Itu. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi kalau kita tahu ilmunya, makanya pasangannya iman itu adalah ilmu. Ya, jadi ketika kita mendapatkan detoks rezeki, kita jadi Alhamdulillah praktek nih. Lagi panen pahala gitu ya lagi kemarin kan kita, sekarang kan kita belajarnya ini kan lagi nanem ya kan menguatkan akar belajar itu ilmu itu adalah menguatkan akar supaya iman kita itu seperti pohon bayangkan ya iman itu seperti pohon ya teman-teman akarnya harus kuat itu kebayang orang yang mengaku beriman tapi nggak mau menambah ilmu akarnya jadi lemah. Maaf ya, tidak disiplin kata ya, gitu. Akarnya tidak kuat, akhirnya ada goncangan-goncangan ya. Oh, ya namanya orang hidup ya pasti selalu Allah uji gitu ya. Selama di dunia ini selalu Allah uji. Kenapa sih, Bun? Di dunia ini sifatnya ujian semua. Kenapa sih, Bun? Gitu ya. Dunia ini kan katanya cuma sementara, sebentar gitu. Tapi kalau Allah ngasihnya ujian terus, Bun. Ujian itu kan ada ujian enak juga ujian, teman-teman. Kondisi yang menurut kita tidak enak itu ujian. Kondisi yang menurut kita tidak menurut kita enak itu juga ujian. Diberikan kenikmatan itu ujian, ya. Diberikan harta itu ujian, teman-teman, ya. Tidak diberikan harta itu juga ujian, ya. Kenapa semuanya disebut ujian? Nah, kembali ke materi sebelumnya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu ya. Sesungguhnya semua manusia itu dalam keadaan rugi. Kenapa rugi? Karena sebetulnya kita ini adalah penduduk surga, teman-teman. Sebetulnya kita ini adalah penduduk surga. Kenapa sih dimampirin dulu ke dunia, Bun? Yang penuh dengan ujian ini, supaya nanti ketika kita masuk ke surga yang sebenarnya, kita bisa merasakan nikmat yang tiada tara. Kita dilatih puasa aja teman-teman ya. Kita dilatih puasa seharian itu. Terus kita minum air putih. Aduh itu rasanya begitu udah maghrib ya. Terus kita bisa merasakan air putih. Itu rasanya nikmat banget kan? Ya kan? Itu. Nah ini ya kita ini makhluk visual, makhluk yang suka membanding-bandingkan. Allah tahu. Itu. Ini kalau nggak dibandingin, nih manusia ini nggak ngerasain nih kalau surga ini sebenarnya nikmat banget kata Allah gitu. Makanya mampirin dulu lah ke dunia, dimampirin dulu ke dunia gitu ya. Nah, dunia ini ya seperti ini ya. Eh, isinya ujian gitu ya itu.
Makanya perlu ilmu, iman. Ilmu untuk menemani iman. Ketika kita mendapatkan detoks rezeki, kita anggapnya itu adalah sebagai eh, panen, ya, panen. Langsung kita istighfar. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Jadi kalau orang sudah memiliki iman dan ilmunya terus ditambahin terus ya, ilmunya, ciri-ciri ilmu itu adalah ketika kita mendapatkan hikmah, ya, teman-teman, ilmu itu hati-hati. Ilmu itu bisa menaikkan garis kebenaran, ya, itu. Kita mencari ilmu yang hikmah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengkritik diri kita sendiri, ilmu yang bisa menasehati diri kita sendiri. Ingat ya tadi di wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dan orang yang pandai memberikan nasihat. Dan nasihat terbaik itu adalah nasihat untuk diri kita sendiri, teman-teman. Itu, ya. Kalau bukan kita, siapa lagi, ya? Kalau kita dinasihatin orang, kadang-kadang kita belum siap juga, ya kan? Mental kita belum siap, gitu kan? Waktunya katanya tidak tepat. Iya sih, Bun, kok tapi kok ngomongnya nyelekit gitu ya, Bun? Kayaknya nggak tepat deh waktunya. Itu ya, itu. Jadi pandai-pandailah menasehati diri kita sendiri. Makanya naikin terus ilmunya, gitu ya. Dan ilmu tadi ya, detoks rezeki ya. Sama Allah dites nih. Seorang yang beriman udah dikasih ilmu, Allah tes nih. Ilmunya bermanfaat enggak? Ilmunya masih ada garis kebenarannya enggak? Ilmunya masih menaikkan ego enggak? Jangan-jangan Allah nggak mau seorang beriman ketika dikasihkan ilmu malah bertambah sombong. Saya bisa, saya lebih baik daripada si itu. Ini komunitas kita itu adalah komunitas terbaik gitu. Itu juga tidak baik teman-teman ya itu. Insya Allah semuanya baik ya. Tapi kita sedang terus memperbaiki diri. Insya Allah Allah ridho ya. Allah ridho komunitas kita menjadi komunitas terbaik gitu ya. Jadi ketika kita menyatakan kita adalah terbaik, iringi dengan kata Allah. Semoga Allah ridho. Semoga Allah ridho teman-teman ya gitu. Nah, jadi Allah juga nggak mau ya, karena nanti orang-orang yang pertama masuk neraka itu adalah orang-orang berilmu, teman-teman. Orang-orang berilmu yang tadinya mau Allah kasih fasilitas ke surga duluan. Ini orang-orang berilmu ini tadinya sama Allah mau dikasih fasilitas ke surga duluan. Tapi ketika dites, ternyata masih ada keakuan. Itu masih ada eh masih ada ini karena saya yang rajin loh. Saya nih ya dapat ilmu banyak nih ya karena saya rajin, Bun. Yang lain mah jam segini masih pada tidur. Gitu ya. Allahu Akbar. Memang kenyataannya seperti itu, tapi kita nggak boleh juga begitu ya, gitu. Alhamdulillah, Allah masih diberikan kita kenikmatan bisa melakukan amal soleh. Karena rajin itu adalah amal soleh. Dan ilmu dan amal soleh itu adalah seperti mata uang, gitu ya. Kita bertambah ilmu, amal soleh kita harus bertambah. Kalau orang-orang itu masih pada tidur, itu ya, masih pada belum sadar mengenai ilmu magnet rizki, masih belum sadar mengenai ini loh, bahwa hidup itu begitu indah, ya, masih suka nyalah-nyalahin lingkungan, ya wajar karena mereka belum tahu ilmunya, gitu ya. Nah, kita yang sudah tahu ilmunya, ini kesempatan beramal soleh. Minimal apa? Minimal eh, kita mendoakan mereka.
gitu ya. Jadi mungkin kalau masih ada tetangga yang punten kata-katanya tidak mengenakan gitu ya, atau pasangan yang kata-katanya masih tidak mengenakan. Sekarang kan lagi musim narsistik ya, NPD ya teman-teman ya. Sekarang itu banyak lagi fenomena baru namanya memiliki pasangan NPD. Udah banyak tuh sih apa di medsos-medsos itu apa namanya keluh kesah tentang memiliki pasangan NPD begitu menyakitkan pasangannya ya. Rata-rata yang memiliki NPD ini laki-laki justru gitu ya, bukan perempuan. Karena didukung oleh power, power patriarki itu ya. Eh, Seorang laki-laki yang ingin dihargai gitu. Iya, Masya Allah Bunda Rahayu ya. Kita ini memang eh, la haula wala quwata illa billah. Memang kita ini terus dilatih untuk tidak -1, berusaha terus +6 ya. Jadi berusaha melakukan segala sesuatunya itu demi cinta dan pengabdian ya, supaya spiritual meternya +5 teman-teman. Itu ya. Nah, ini Kak hati-hati karena -1, keakuan itu, disitulah setan masuk teman-teman ya itu. Setan itu nggak mau siapapun, every single person sebisa mungkin jadi teman mereka di akhirat nanti di neraka gitu gitu ya itu. Bahkan sekarang ada ya ada fenomena apa namanya, katanya kan yang kekal hanya Allah, berarti neraka juga nggak kekal. Wah ini juga hati-hati nih. Ini karena ini karena ada orang belajar masih ada garis kebenaran tinggi. Akhirat itu kekal, teman-teman ya. Jadi neraka itu kekal. Itu. Surga itu kekal, neraka itu kekal. Itu, ya. Jadi belajarlah, jangan cari media media sosial yang tidak ada gurunya. Itu. Carilah belajar yang ada gurunya. Supaya apa? Melalui guru ini kita bisa mendapatkan syafaat. Gitu. Yang kita perlukan itu adalah syafaat. Karena guru ini dia juga tidak akan belajar sendirian. Guru yang benar, dia tidak akan belajar sendiri, teman-teman. Dia belajar juga dari guru-guru juga. Dan guru-guru ini pasti nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, teman-teman ya. Itu. Atau bertambah itu. Kita bertambah ininya. eh Kok saya Mbak, Mbak. kayak kayak commute. Kita bertambah hafalannya, Bun. Bunda, saya, saya masih ngomong kan ya? Masih bicara kan ya? Kok Pak Fikon yang ini malah. Bentar. Halo? Oke. Iya. Apa namanya? Ada yang atau bertambah tilawahnya, bertambah bertambah hafalan Qur'annya gitu kan, tapi garis kebenarannya tinggi teman-teman ya. Memang ilmu tentang akhlak ini perlu terus-menerus ya, nggak cukup belajar sekali dua kali, perlu terus-menerus gitu teman-teman ya itu. Dan orang yang berilmu, orang yang berakhlak, orang yang beradab ini lebih Allah cintai gitu ya. Nah, kembali ya, hati-hati dengan garis kebenaran teman-teman ya, gitu. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, cara ngetes Allah apakah kita masih ada rasa keakuan, masih ada garis kebenaran, itu Allah hadirkan dengan detox rezeki, gitu ya. Makanya kata Allah, Allah kata Allah. Makanya semua itu karena saya sebetulnya gitu ya gitu. Jadi termasuk yang tadi ya rasa apa namanya eh, apa sedekah perasaan tadi. Nah, sedekah perasaan itu juga lagi Allah uji tuh, oh ya kepada orang-orang baik ya, supaya kata Allah, sudah transaksinya sama saya aja, jangan sama manusia, kata Allah gitu. Manusia itu adalah taman. Kita hidup di dunia itu adalah taman, taman kebaikan.
gitu. Nah, jadi karena kita masih kadang berharap kepada manusia, Allah nggak mau. Allah tahu loh dunia kuantum loh ya, itu ya kan. Positive thinking, positive feeling, positive motivation, itu ya, itu. Allah tahu ini masih mengharap kepada manusia nggak nih? Kalau masih mengharap kepada manusia, Allah kasih lagi detox rezeki. Itu yang kita terima, yang disebut detox rezeki, teman-teman ya. Jadi dahsyat ya detox rezeki itu. Gitu. Nah, eh penting nggak detox rezeki? Penting. Detox rezeki itu adalah bagian dari kurikulum Allah supaya kita tetap berada di koridornya. Kita tetap berada di relnya. Ya, ibarat kita berada di kita kan tujuannya ke surga semua nih ya kan? Awalnya kita startnya, kalau bayangkan ya, kita naik kereta nih ya Bun, dari Jakarta ke Jombang. Jombang ada stasiun kereta nggak tuh? Nah, dari Jakarta ke Ya, Surabaya gitu kan, gitu. Dari Jakarta ke Surabaya. Kan awalnya stasiun ya, dan akhirnya juga stasiun ya. Dan ininya sepanjang rel ya. Kalau kita keluar dari rel, kita nggak akan nyampe ke stasiun Surabaya, gitu kan. Nah, kita ini adalah penduduk surga, awalnya surga dan akhirnya adalah surga. Dan sepanjang relnya itu semoga kita bisa merasakan surga itu. Ciri-cirinya gimana, Bunda? Ciri-cirinya adalah hati yang selalu berbunga-bunga, jantung yang selalu happy gitu, jantung yang selalu berdetak kencang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan deg-degan ya, bukan deg-degan. Aduh, hari ini ada debt collector nih. Saya deg-degan. Nah, itu bukan seperti itu ya, teman-teman. Ya, tapi gimana caranya ketika datang debt collector? Kuat-kuatin tuh Bun, kuat-kuatin yang hadir adalah Allah dan Rasulullah. Sehingga hati kita selalu happy gitu ya. Hati kita selalu happy, kemudian kita mendoakan. Orang yang mendoakan itu energinya lebih kuat. Jadi ketika ada datang debt collector ya, itu segera doakan, ya Allah, muliakan, bahagiakan beliau, ya Allah. Ya Allah, jadikan agar kehidupannya bahagia mulia, ya Allah. Jadikan agar keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Jadikan agar anaknya soleh dan soleha, ya Allah. Gitu teman-teman ya. Ya. Jadi orang yang mendoakan itu energinya lebih besar, lebih dahsyat gitu. Nah, kembali ke detox rezeki. Kemudian Allah kasih detox rezeki lagi. Kan tadi jodohnya iman apa? Pertama adalah ilmu. Ya, kata Allah ilmunya jangan sampai menaikkan garis kebenaran. Mantoriqan ilman yaltamisuhu fihi sahalallahu ilal jannah. Jadi ilmu itu sebetulnya hakikatnya adalah hanya mendekatkan kita kepada Allah dan surga Allah. Itu. Ilmu itu hanya mendekatkan kita kepada Allah, Rasulullah, dan surga Allah. Jadi carilah taman-taman surga, teman-teman ya. Nah, kalau ilmu itu adalah mendekatkan ke nafsu kita, nah hati-hati. Ilmu kita berarti memiliki penyakit. Ya, ilmu juga punya penyakit ya, teman-teman ya. Nah, penyakitnya apa? Yaitu awalnya dari keakuan, -1 itu. Nanti kalau dibiarin jadi -2. Pak Pujo, ingat-ingat tuh ya materinya ya. Itu silahkan cek spiritual meternya. Pak Pujo, Bu Bu Tanti, Bunda Nur Miftah, ayo nanti ikut ini ya, ikut ini. Bunda Mulat juga kan, ingat kan materi spiritual meter ya. Jadi -1 rasa keakuan itu kalau dibiarkan terus-menerus, naudzubillah min dzalik ya, garis kebenaran kita bertambah lagi bisa menjadi -2 teman-teman. -2 apa? Dengki, marah. Ih, astagfirullah ya. Nah, spiritual meter itu, terima kasih Pak Pujo. Siap. Spiritual meter itu seperti kita sedang mengendarai kendaraan. Ya, kendaraan yang baik itu geraknya ke kanan, bukan ke kiri. Nah, kalau ke kiri nanti kita nggak ajaib, teman-teman. Itu, Eh, ya. Nah, jadi
kita harus bergerak ke kanan. Nah, minus satu, kalau kita dibiarkan pembiaran minus satu, nanti jadi minus dua. Nah, udzubillah min dzalik. Setan makin seneng. Karena penyakit dengki ini spesial untuk orang-orang beriman, orang-orang soleh, teman-teman. Orang-orang jahat bisa jadi nggak dikasih penyakit dengki. Karena udah selesai dengkinya, udah itu mah udah udah serakah, udah lewat dengkinya. Tapi untuk orang-orang yang soleh, ya orang-orang yang baik ini, ya, ah, mula-mulanya dikasih minus dua. Ah, jangan sampai ya teman-teman ya. Jangan sampai kita memiliki penyakit seperti ini. Makanya kita zikir pagi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Tuh, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini ada kaitannya nih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Itu. Ya Allah, lindungi kami dari rasa malas. Lindungi kami dari rasa penyakit hati yang lain. Lindungi kami ya karena kalau melakukan pembiaran ya, kita bisa menjadi serakah minus 4 ya. Kemudian kita punten ya teman-teman ya jangan tersinggung ya untuk orang-orang yang masih punya amanah ya. Itu itu membuat kita akhirnya mengikuti hawa nafsu. Hati-hati ya teman-teman. Hawa nafsu ini tidak boleh dibiarkan ya. Hawa nafsu itu bisa termasuk apa? Tidur terlalu lama, makan terlalu banyak, yang sifatnya terlalu-terlalu teman-teman itu ya. Sungguh terlalu itu. Itu. Jadi eh, terlalu suka sama terlalu cinta gitu kan, terlalu sayang gitu. Itu sudah kena hawa nafsu tuh teman-teman ya, gitu. Terlalu cinta dengan dunia gitu, terlalu sayang dengan pasangan, pasangannya mengajukan riba, ikut aja ya. Akhirnya waqahrir rijal ya. Minal jubni wal bukhl itu eh, pelit dan bukhul. Bukhul itu sifat manusia aslinya itu adalah pelit, teman-teman ya. Sifat manusia asli itu adalah pelit. Makanya ya memang secara psikologis ya orang ya kita kan manusia biasa ya Bun punya rasa marah. Iya betul itu manusiawi. Nah, kenapa? Ya eh, sifat manusia itu pada dasarnya pelit, suka marah-marah gitu deh Bun, gitu ya. Nah, makanya kita mah jangan mau jadi manusia biasa. Ya, jangan mau teman-teman ya. Apa di Quran itu An-Nas, Al-Insan, kemudian Muslim. Tidak semua manusia itu memiliki diberi kesempatan menjadi seorang Muslim. Dan untuk menjadi seorang Muslim nggak cukup. Kita harus naik level menjadi orang beriman gitu. Nah, di sini dimulai beriman inilah kita digojlok terus teman-teman. Ya, gitu. Dan tadi Wakohri Rijal itu adalah salah satunya adalah debt collector tadi, teman-teman ya. Jadi datangnya debt collector itu pasti karena ada keserakahan di dalam diri kita sebelumnya, teman-teman ya. Serakah ini artinya mengikuti hawa nafsu, teman-teman ya. La haula wala quwata illa billah. Ini seru banget memang ini materi ini seru banget, teman-teman ya. Itu. Jadi kita akan nanti akan merasakan nikmatnya kita tidak mengikuti hawa nafsu itu seperti nikmatnya orang setelah berpuasa. Aduh, nikmat banget. Makan kolak, makan gorengan, bawaan aja rasanya nikmat banget gitu. Nah, begitu pula orang-orang yang pandai menekan hawa nafsu. Ya, makanya di Magnetis itu duduk diam. Diam, mulut kita diem, ya, tangan kita diem, itu ya. Allah, biar Allah yang bergerak, itu ya. Harusnya saya bisa aja marah nih Bun, gitu. Tapi disuruh diem sama Allah diem. La haula wala quwata illa billah. Itu nangis nggak apa-apa nangis ya. Kan kita eh, kan kita pengen Allah bersama kita selalu, gitu ya. Nah.
Nah, itulah Allah hadirkan lagi detoks rezeki ya. Detoks rezeki itu akan menjadi bagian dari ibadah kalau kita sabar dengan prosesnya, sabar dan syukur. Selalu itu sabar, syukur, sabar, syukur. Nah, sabar dan syukur itu adalah bagian dari amal soleh. Ya, teman-teman ya, itu. Jadi, penting detoks rezeki itu adalah untuk menaikkan level keimanan kita. Karena iman itu tidak sendiri, iman itu perlu ilmu, dan iman itu perlu amal soleh. Ya. Yang ketiga, iman itu perlu apa? Perlu jihad. Jihad bersungguh-sungguh. Ya, apakah jihad ke Palestina? Ya, bisa jadi. Ya, Palestina itu harus menjadi indikator kita, teman-teman. Ya, sering-seringlah melihat orang-orang Palestina, teman-teman, supaya hati kita itu dipenuhi dengan sabar dan syukur. Kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan masyarakat Palestina, teman-teman. Bisa jadi mereka itu lebih mulia daripada kita. Ya, mereka meninggal langsung masuk surga. Ya, ruh ruh mereka tertawa bahagia lihat wajah-wajah muka wajah-wajah para syahid di Palestina. Tersenyum mereka, teman-teman. Ya, tersenyum karena mereka apa melihat sudah tidak merasakan capek. Itu ya, teman-teman ya. Jadi jihadnya kita itu adalah dengan terus memandang ke Palestina, ya, harta kita bersedekah untuk Palestina, ya. Kemudian utamakan kita, saudara kita di Palestina. Kemudian saudara-saudara kita juga di negara-negara Muslim yang sedang teraniaya. Seperti di Yaman, ya, kemudian di Syria, sekarang di Pakistan, ya teman-teman ya. Kemudian di mana lagi? Sebelumnya di di apa di Ugu Ugu apa Bu Masya Allah, di Kamboja gitu ya, di Kamboja juga wah wah luar biasa sebetulnya sekarang itu peperangan dunia itu sedang tidak baik-baik saja, teman-teman. Maka kita harus banyak bersyukur kita tinggal di Indonesia, bisa makan, bisa hidup bersama keluarga, bisa memiliki rumah. Walaupun rumahnya belum lunas, Bun, nggak apa-apa. Itu karunia dari Allah. Nikmati. Walaupun rumahnya masih hasil riba, Bunda, nggak apa-apa. Yang penting kita niat untuk melepaskan diri. Itu ya, teman-teman. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu. Allah akan terus bertambah rasa dengan bertambahnya rasa syukur akan Allah terus tambah kenikmatannya. Ya itulah. Jadi dengan kita jadi jihad jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Nah, bersungguh-sungguhnya mulai dari apa? Bersungguh-sungguh kita menjaga niat karena Allah dan Rasulullah, ya. Karena ini adalah materi Amazing Morning yang keberapa nih? Keenam bisa jadi ya. Sebelumnya di materi yang pertama itu adalah istighfar gitu kan. Materi yang kedua itu adalah bersyukur ya. Ciri-ciri bersyukur itu adalah hatinya berbunga-bunga, jantungnya ya teman-teman. Jantungnya berbunga-bunga. Jadi eh, apa namanya? Peredaran darahnya lancar. Nah, gitu ya. Nah, hati-hati nih. Jadi kalau kita memiliki untuk orang yang sudah belajar magnet Rizki, ya, untuk amazing quantum, jantungnya harus sehat, gitu ya. Itu, jantungnya harus sehat. Karena itu adalah indikator. Indikator bahwa niat kita insya Allah lurus karena Allah dan Rasulullah. Gitu, ya. Kalau kita masih ada tek, itu eh kita latihan pernafasan gitu. Riyadhah bin nafs. Riyadhah bin nafs itu salah satunya adalah melatih pernafasan. Silakan teman-teman olahraga yang low impact ya, seperti yoga untuk premenopause. Silakan cari di YouTube ya. Banyak untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak juga banyak ya. Itu bagus banget teman-teman ya. Dibandingkan dengan lari
lari lari di sore itu ya, atau bersepeda. Saya lihat lebih bagus yoga untuk menopause atau premenopause itu itu fokusnya adalah memperbaiki postur dan memperbaiki pernafasan. Dan pernafasan itu adalah perpaduan antara jantung dan paru-paru. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang masih memiliki amanah, diberikan amanah oleh Allah, latih terus jantungnya ya untuk ridho. Dimarahin sama debt collector nggak apa-apa, ridho ya Allah gitu ya. Syukur-syukur teman-teman niatkan lagi untuk memperbaiki dengan dinar khairul rozikin. Karena dengan kita berjuang di dinar itu adalah tanda kita berjihad. Berjihad di jalan Allah, berjihad melakukan sesuatu yang Allah ridhoi. Karena di dinar itu banyak sekali lambang-lambang keislaman yang Allah suka. Nah, teman-teman, kalau nikah nih, kemudian di cincinnya terukir nama teman-teman, oh langsung baper kan? Kemarin dilamar sama calon suami nih, Bun. Aduh, di cincinnya ada tulisan nama saya. Hatiku berbunga-bunga, gitu kan? Nah, gimana juga dengan Allah, teman-teman ya? Nama Allah, ayat-ayat Allah kita ukir di dinar khairul razikin ya. Semoga ini juga bisa membuat Allah berbunga-bunga. Allah. Karena kita dengan Allah itu begitu dekat, teman-teman ya. Kita dengan Allah itu begitu dekat, sedekat apa? Sedekat aliran darah di leher kita, teman-teman ya. Jadi kita sama eh, kita itu dengan termasuk dengan pasangan, dengan anak-anak, kita itu lebih dekat itu kepada Allah gitu ya, teman-teman. Nah, jadi tadi untuk menghindari detoks rezeki ya, pasangkan iman dengan ilmu, pasangkan iman dengan amal soleh, dan pasangkan iman dengan jihad ya, dengan jiwa yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ini adalah istiqomah ya. Kita di apa di Al-Fatihah itu kan ihdinas siratal mustaqim itu kan istiqomah. Jadi siratal mustaqim itu adalah untuk orang-orang yang istiqomah ya. Orang-orang yang serius berjihad di jalan Allah pasti akan menemukan siratal mustaqim ya. Ingat, kita adalah penduduk surga. Ya, jembatan Sirotol Mustaqim itu tidak hanya nanti di akhirat katanya ya, melewati ini apa di atas neraka menuju surga. Tidak. Jembatan Sirotol Mustaqim itu terpampang nyata. Waduh, sehari ini ya. Ternyata terpampang nyata dari mulai sekarang. Itu. Karena kita ini sedang melakukan perjalanan sejak zaman ruh sampai nanti sampai ke akhirat ya. Jadi apa yang disebut di dalam Al-Qur'an itu itu apa namanya sudah terjadi di dunia itu ya. Makanya di situ juga eh, siratal ladzina an'amta alaihim ya kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Teman-teman lihat ya, untuk yang faham ilmu nahwu ya, boleh diskusi ya. Mohon izin. Al-Fatihah itu kan Ummul Quran. Ya, induknya Al-Quran. Dan di Al-Fatihah itu bercerita tentang isim semua. Tidak ada fiil. Ya, kalau fiil itu ada fiil yang lalu ya dan fiil yang akan datang. Itu, Masya Allah, saya kalau tidak ingat ya namanya. Itu fiil itu ada fiil lalu, jadi ada past tense, ada present tense, ada future tense. Jadi bahasa Inggris itu teman-teman ya, itu mereka itu belajar dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah biangnya bahasa. Ya, present, past tense, present and future itu adalah ngambil dari bahasa Arab. Ya, itu. Fi'il madhi.
fiil mudhari, ya, ya kan? Fiil madi, keren Pak Bujo. Ada lagi satu, fiil amr. Fiil madi, fiil mudhari, satunya lagi fiil amr, ya. Untuk yang akan depan itu. Nah, jadi eh iya ada tiga fiil madi, fiil mudhari, fiil amr itu. Jadi teman-teman tahu kata bahasa Inggrisnya gula kan sugar, sugar, sugar itu dari kata sukari, sukari, suka. Jadi saya ikut-ikut ini ya ala-ala bahasa Arab itu. Nah, jadi Islam ini adalah memang sudah ini menunjukkan bahwa Islam ini memang sudah ada sebelum segala sesuatu terjadi, teman-teman. Ya, itu. Makanya semua manusia itu adalah terlahir dalam keadaan Muslim. Orang tuanya nyalah yang membuat menjadi Nasrani dan Majusi, gitu ya, teman-teman. Termasuk bahasa Arab, makanya Al-Quran ini disempurnakan dengan bahasa Arab, gitu, teman-teman ya. Dan bahasa Arab ini adalah biangnya bahasa, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah ya. Dan bahasa Arab ini adalah bahasa penduduk surga. Kenapa disebut bahasa penduduk surga? Karena kita untuk menuju surga, kita harus belajar bahasa Arab, teman-teman. Gitu. Waduh, saya belum belajar bahasa Arab, Bun. Nggak apa-apa, diniatin dulu ya. Diniatin teman-teman bisa bahasa Arab gitu ya. Itu. Oh, keren nih ya Bunda Hamidah dan Pak Pujo. Wah, Pak Pujo nih keren ya ininya. Semangat belajarnya ya, Masya Allah. Jangan-jangan jago nahu sorof juga ya. Nah, jadi Alhamdulillah ala kulli hal ya teman-teman ya. Pokoknya saya mau mengatakan bahwa nikmat terbesar itu adalah nikmat iman Islam. Ya. Tapi kenapa orang beriman itu kadang tidak merasakan kenikmatan hidup di dunia, teman-teman? Masih terjebak dengan riba, masih suka baper, masih suka belum kaya gitu ya. Kenapa? Karena kita masih ada perisai rezeki. Gitu ya. Dosa tipis-tipis. Ya, makanya orang beriman itu ikhtiarnya itu adalah taubaholik. Ya, sesuai dengan Quran surat Nuh. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro wa yumdidukum bi amwali wa banina, itu kan. Allah akan memberikan kita harta. Syaratnya kita adalah istighfar. Nah, istighfarnya orang beriman itu adalah ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Ya, jadi kalimat terakhirnya itu adalah saya siap belajar. Nah, kembali dengan iman itu ini dengan ilmu, ya, jodohnya iman itu adalah ilmu, amal soleh, dan berjihad di jalan Allah, ya, berjihad di jalan Allah. Aktivitasnya bisa apapun, bisa di kantor, bisa di pasar, ya, dimanapun, ya, itu selama niat kita berjihad di jalan Allah, maka ketika kita keluar, ya, insya Allah nilainya syahid di mata Allah ya. Untuk teman-teman yang eh, walaupun kita masih kerja di pemerintahan Bun yang notabene dibayar oleh pajak, nggak apa-apa teman-teman ya, nggak apa-apa. Semua orang beriman itu harus masuk ke semua lini kehidupan. Ya, termasuk ke perfilman juga kita harus bisa masuk teman-teman ya, karena di situ adalah ladang dakwah ya. Di ladang dakwah itulah kita dididik untuk jihad ya. Makanya kalau kita mau berdakwah, kita jangan minus satu ya. Keakuannya disimpan, ditaruh, dikecilin, di 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 apa diperes gitu loh. Rasa keakuannya diperes terus di di ditaruh lah, ditaruh, nggak usah diinjak juga, nggak usah, nggak apa-apa gitu, tapi ditaruh yang benar, ditaruh. Aduh, terima kasih ya Allah, terima kasih sayangku ya, sudah menemani saya di sini ya. Semoga amal ibadah kita selalu bertambah, dikurusin, betul betul dikurusin ya gitu. Jadi, hmm, jadi
hawa nafsunya itu jangan dikasih makanan gitu teman-teman. Suruh puasa gitu supaya nanti begitu mendapatkan surga dari Allah, aduh nikmat banget itu, banyak banget nanti pahala sabar dari Allah. Masya Allah, nikmat ya teman-teman ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah ya. Jadi kita bukan pribadi yang anti detox rezeki ya teman-teman. Ada detox rezeki, sambut dengan bahagia. Mudah? Tidak mudah. Ya, tidak mudah karena pahalanya surga. Pahalanya bukan kipas angin, pahalanya bukan kulkas. Nggak main-main ini pahalanya nggak kaleng-kaleng. Alhamdulillah, barakallah Bunda Rahayu ya. Ya, bahagia kita selalu di sini. Jadi, makanya di Magnet Rizki untuk apa kita diciptakan? Bersenang-senang ya. Bu Nur Bu Nur Miftah ke kantor tujuannya untuk bersenang-senang ya. Bunda Lina ke kantor tujuannya untuk bersenang-senang ya. Mbak Hani ya bekerja apa namanya memuliakan orang lain selalu. Tujuannya untuk bersenang-senang. Udah kita mah happy-happy aja. Gitu ya teman-teman ya. Gitu. Nanti kalau kita happy, nanti Allah yang mengurus kita semuanya. Gitu ya. Faida azamta fatawakal ala Allah. Allah yang ngurus kita semuanya. Ya. Alhamdulillah. Install terus ya ke dalam diri kita hati yang selalu happy, jantung yang selalu sehat, pure, pure, pure ya. Bayangkan ya, pernafasan kita harus plong ya. Teman-teman harus memiliki pernafasan yang plong ya antara jantung dan paru-paru harus sinkron ya, menghasilkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat sehingga kita bisa berjihad tadi ya, kita bisa bersungguh-sungguh di jalan Allah dan Rasulullah ya. Dan semoga pertemuan ini ya salah satu eh, bisa mengecas teman-teman ya semuanya dari Allah dan Rasulullah ya. Ilmu, amal soleh ya. Jadi iman itu tidak sendiri ya teman-teman. Ilmu, amal soleh dan berjihad di jalan Allah. Ya. Selanjutnya tiga selanjutnya nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Jadi dengan adanya detox rezeki itu semakin menguatkan iman kita karena kita suruh praktek ilmu kita ya gitu. Makanya untuk yang belajar MR ya, Bun, saya belajar MR. Wah, makin keren nih, Bun. Saya dicecer sama tetangga, Bun, misalnya gitu ya. Saya dinyinyirin tetangga. Ah, itu berarti suruh praktek ya. Bun, saya belajar magnet Rizky, malah debt collector pada datang, Bun, gitu. Ah, bagus. Itu berarti suruh praktek ya, praktek. Ya. Praktek, kemudian amal solehnya. Amal solehnya minimal tadi mendoakan ya teman-teman ya. Ya Allah muliakan, bahagiakan selalu ya. Saya tiap pagi nih nganterin anak-anak kan dari rumah, anak-anak kan kuliah di UI semua, nggak ada yang ngekos itu. Saya anterin ke stasiun kereta. Kadang di lampu merah itu berhenti gitu kan. Saya pandangin orang-orang yang berlalu lalang bawa kendaraan motor, mobil. Oh, Pak Pujo pasti ngerasain tuh. Bunda Bunda Nur Miftah juga ngerasain berjejal-jejal di kereta gitu kan. Nah, ini kesempatan mendoakan orang segerbong gitu. Saya dalam hati ya Allah muliakan semuanya orang-orang yang berseliweran di sini ya Allah. Muliakan bahagiakan semuanya ya Allah. Muliakan bahagiakan mereka selalu ya Allah. Itu kesempatan kita mendoakan orang orang banyak teman-teman ya. Nah, jadi Masya Allah, disitulah nanti keajaiban akan muncul. Eh, akan muncul semua ya. Insya Allah teman-teman ini pada dasarnya semuanya ajaib ya. Ajaib itu pasti, ajaib itu nyata. Kalau kita belum ajaib, nah berarti terus eh, ditambah lagi yang membuka perisai rezeki. Dan membuka perisai rezeki itu pahalanya gede banget ya Allah. Ya, kalau orang zaman sekarang kan ada istilahnya tuh. Pokoknya kalau kita mah kalau udah belajar magnet Rizky, udah amazing quantum ya, maju kaya, minggir bahagia.
Minggir, minggir maju kaya, minggir kiri bahagia, ya kan? Geser, geser kanan mulia. Jadi pilihan kita cuma itu teman-teman ya. Kaya raya, hidup mulia, bahagia, sejahtera. Insya Allah ya. Selanjutnya kita sebarkan energi ini ke seluruh penduduk bumi ya. Terutama di keluarga kita dulu ya. Titip keluarganya Triangle Miracle ya. Karena di keluarga inilah Allah menggodok ya. Allah menggodok. Kita tidak akan nggak bisa bergerak keluar kalau keluarga belum beres teman-teman ya. Coba cek ya, pandangi wajah suami kita, pandangi pasangan kita, istri kita, kemudian anak-anak kita, apakah mereka memiliki luka batin teman-teman ya. Rangkul mereka ya, minta maaf ke mereka. Jangan-jangan selama ini kita ini bagian dari support luka batin ke mereka. Naudzubillah min dzalik ya teman-teman ya. Jangan ya teman-teman ya. Kita lagi terus berlatih ya supaya anak-anak dan pasangan kita itu adalah partner surga kita. Itu ya. Enggak ada tuh anak-anak itu. Tapi kan kita harus mendidik, Bun. Iya, mendidik anak-anak sekarang itu dengan kita terus menjadi teladan, teman-teman ya. Gitu. Tapi kan suami harus bisa mendidik kita, Bun. Suami harus bisa membimbing kita surga dunia akhirat, Bun. Iya, tapi kebahagiaan kita itu ada di ridho suami juga, ya. Kalau kita tidak mendapatkan ridho suami, bagaimana caranya suami kita bisa membimbing kita dunia akhirat, teman-teman? Ya. Jadi itu adalah satu kesatuan, teman-teman. Ya, bagi yang belum punya jodoh, ya, saya pengen jodoh yang bisa membimbing saya dunia akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tapi ingat teman-teman, jodoh kita siapapun itu bukan malaikat ya. Jodoh kita adalah manusia biasa ya. Yang bisa jadi dulu sebelum menikah dengan kita memiliki luka batin. Jadi kalau pasangan kita sedang memberikan detoks rezeki, sedang andil memberikan detoks rezeki kepada kita, sedang marah-marahin kita, sedang berkata yang tidak enak kepada kita dan anak-anak kita, Allahu Akbar, segera doakan dia, ya Allah, muliakan, bahagiakan beliau, ya Allah. Jadikan agar saya adalah menjadi wasilah untuk kemuliaan bahagiaan beliau, ya Allah. Ya. Jadi boro-boro tuh ada kepikiran untuk pisah, teman-teman. Enggak ada. Ya, itu ya. Justru dengan adanya suami, ya, kita ini adalah terlindung. Suami itu adalah di Quran surat Al-An'am, ya ayyuhalladzina amanuku anfusikum wa ahlikum naro. Jadi Allah perintahkan kepada orang-orang beriman ya untuk melindungi keluarganya dari api neraka. Dan suami kita itu adalah pelindung kita dari api neraka. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, hampir jam 12 ya, 11.42. Siap ya teman-teman untuk terus menambah iman dengan ilmu, amal soleh, dan jihad ya. Jihad bersungguh-sungguh agar kita terus berada di jembatan Siratal Mustaqim. Kita berada di di jalan yang istiqomah ya, titik yang diridhoi oleh Allah, di jalan yang selalu diridhoi oleh Allah. Dunia tidak ada yang sempurna teman-teman ya. Kita hidup di dunia yang memang tidak sempurna. Kita tidak sempurna, pasangan kita juga tidak sempurna. Justru karena kita tidak sempurna inilah berarti kita adalah manusia sejati. Ya, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, alhamdulillah. Yuk, kita tutup dengan doa ya di Quran surat Al-Maidah ayat di halaman terakhir paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya, teman-teman kebayang artinya ya? Nah, Allahumma ya Allah, Ya. Rabbana Tuhan kami semesta alam, Angzil alaina, turunkan kepada kami. Ya, Allahumma Rabbana angzil alaina maidah. Maidah itu hidangan, hidangan yang lezat, ya, gitu.
Quran surat Ah, Al-Maidah itu iya. bercerita tentang hidangan yang lezat. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i dari langit. Hmm. Takunu lana idan li awwalina ya. Apa ya yang kita bisa makan ya dari awal Allah jamin. Jadi maksudnya Allah akan menjamin makanan kita dari awal, tengah dan akhir. Takulunan takunu tak Allahumma Rabbana Aku anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna warzuq. wa anta khairur raziqin. Berilah kami rizki dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Masya Allah, Allah senang banget digituin teman-teman ya. Allah senang, kita senang, Allah juga senang ya itu. Alhamdulillah. Sekali lagi, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Alhamdulillah. Ya, sekarang bulan Zulhijjah, ingat manfaatkan selalu untuk amal soleh ya. Kita tutup juga dengan solawat. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin ya. La ilaha illallah barang siapa yang membaca la ilaha illallah dakhalal jannah. Allah jamin masuk surga. Ya. Jadi kalau kita membaca salawat, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, kita puji juga Allah adalah Raja, Raja yang jelas, Raja yang nyata, Raja di atas segala Raja. Allah, ya. Muhammadur Rasulullah. Kita bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah Sadiqul wa'dil amin ya yang selalu memberikan kita petunjuk ya petunjuk kebenaran membuat kita menjadi lebih baik lebih baik lebih baik lagi ya Allah senang banget ya makanya ini adalah solawat pembuka rizki ya sudah satu paket La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Nah teman-teman nanti ini praktekkan ya ketika malam sebelum tidur atau sebisa mungkin pada saat masih malam ya ba'da isya sampai sebelum subuh ya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'adil amin sambil install impian teman-teman ya yang punya impian amanah lunas bayangkan lunas benar-benar lunas nas 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 tidak ditagih lagi nggak ada tuh debt kolektor yang datang ya kemudian teman-teman bayangin sudah tanda tangan lunas sudah menerima surat bukti lunasnya gitu ya. Jadi membayangkan secara visual gitu ya dengan zikir al-malikul ya. Sebelumnya dengan istighfar ya. Ya seperti yang saya share di grup ya. Nanti saya share lagi di grup ya supaya teman-teman bisa praktekkan setiap malam istighfar 100 kali kemudian zikir al-malikul sambil membayangkan eh, sambil membayangkan impian teman-teman ya. Istighfar itu adalah dengan muhasabah, ya Allah saya salah, ampuni saya siap belajar. Terus aja, saya ampuni saya siap belajar. Belajar di mana lagi, Bun? Gitu. Nanti Allah yang ngisi, gitu ya. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Ila liqa. Terima kasih banyak Bunda Hamidah, Pak Pujo, Bunda Lina, ya Bunda Rahayu, Bunda Darwati. Assalamualaikum. Kemudian Bunda Mulat, Bunda Nur Miftah, Bunda Hani, Bunda Tanti, Bunda Yanin. Barakallah ya. Insya Allah kita bertemu lagi. Salam satu sama terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih Waalaikumsalam barakallah teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ria ilmunya. Asyallah. Masya Allah, Barakallah selalu Bunda. Ya Allah. Masya Allah Bunda.